Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 2B ingin mempresentasikan analisis manufaktur dan ekonomi forklift, rekayasa material, pemodelan proses, dan simulasi finansial multikelas. Nah, di sini tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Radit Masnuadi, saya sendiri, dan 2 teman saya yaitu Surya Kencana serta Syifa Atamami. Oke, yang pertama, rekayasa material dan struktur. Karakteristik komponen utama berdasarkan kapasitas beban angkat. Seleksi material batangan baja paduan. IC 4140/40 CR Steel. Baja paduan rendah low alloy CR strip MO standar industrial. Memiliki respon heat treatment yang sangat stabil dan ekonomis dengan yield strength-nya 1000 PSI dengan hardness-nya 38 sampai 42 HRC. Sesuai untuk kelas standar dan medium kapasitas 2,5 ton sampai 3 ton. Selanjutnya ada IC 4340 Slice NE Strip CS Strip MO Steel. Yaitu baja paduan premium berkekuatan tinggi dengan kandungan nikel mencegah deformasi plastis pada tingkat stres ekstrim dengan yield strength lebih dari 150 PSI dan hardness-nya 40 sampai 44 HRC. Sesuai untuk heavy duty dan kondisi kasar kapasitas sampai dengan 25 ton. Tahapan awalnya adalah persiapan dan upsetting, yaitu precision cutting, pemotongan raw material menggunakan bimetal bandsaw industri untuk menjamin kepresisian dimensi shank dan blade awal. Ini ada induction heating, pemanasan lokal frekuensi menengah pada zona siku atau tumit heel hingga temperatur kerja tempa makro 1100 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Selanjutnya ada heel upsetting, penebalan area tumit menggunakan mesin hydraulic press memperkuat penampang yang menahan momen lentur kritis tertinggi. Selanjutnya ada pembentukan utama forging, yaitu plastisitas optimal. Material ditekuk membentuk sudut 90 derajat secara kontinu pada kondisi panas ekstrim. Integritas serat grain floor. Alur serat mikrobaja dipaksa mengikuti kontur geometri garpu tanpa terputus. Kelebihan struktural menghilangkan resiko patah etik jika dibandingkan dengan metode pengelasan penyambungan siku dingin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Cipta Atamami. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada proses sekunder dan perakitan kait. Di sini ada tiga. Yang pertama itu ada blade tapering. Itu penggilingan atau machining atau milling mekanis untuk mereduksi ketebalan ujung depan garpu secara bertahap demi kemudahan akses masuk palet. Terus yang kedua itu ada mounting hooks assembly. Nah, itu pemasangan kait suspensi atas dan bawah dengan kelas 2A atau 3A. Nah, menggunakan sistem pengelasan gas terperisai atau GMAW atau MIG. Nah, terus yang terakhir itu ada preheating control. Nah, itu untuk menjaga temperatur awal logam induk untuk meminimalkan risiko retak hidrogen atau cold cracking di area HIZ. Nah, untuk selanjutnya itu ada perlakuan panas atau penguatan inti. Nah, ini ada terbagi jadi tiga, ada quenching, pengerasan, tempering, penangguhan, hasil sifat mekanis. Nah, di sini bahas tentang quenching, pengerasan terlebih dahulu, di mana pemanasan, austenitisasi penuh yang diikuti pendinginan kejut cepat di dalam media oli termal. Nah, untuk mengubah fasa struktur.
mikro menjadi martensite yang keras namun kaku. Terus yang kedua ada tempering. Nah, ini pemanasan ulang terkontrol pada rentang suhu 500 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Nah, digunakan untuk mengeliminasi tegangan sisa thermal internal, meningkatkan nilai ketangguhan atau toughness, dan mengunci ketahanan impact tinggi. Nah, yang terakhir ini ada hasil sifat mekanis dengan target 38 sampai 42 HRC. Nah, ini mikrostruktur martensite tempa yang optimal menjamin fork tangguh terhadap beban dinamis kejut di lapangan pabrik. Lanjut, ada inspeksi dan standar validasi NDT. Nah, ini terbagi ada tiga. Ada Magnetic Particle Inspection atau MPI. Yang kedua ada Ultrasonic Testing atau UT. Yang terakhir ada regulasi global ISO 2330. Nah, sini kita bahas tentang Magnetic Particle Inspection atau MPI. Itu mengidentifikasi adanya indikasi cacat keretakan rambu permukaan pada area lasan kait dan lengkungan tumit dalam. Jenis kedua ada ultrasonic testing atau UT, itu memindai diskontinuitas atau inklusi mikro internal sepanjang badan struktur tempo baja. Terus yang terakhir ada regulasi global ISO 2330. Nah, ini tahap terakhir itu wajib lulus pengujian fatigue siklus dinamis sebanyak 1 juta kali pengulangan pada ambang batas beban 1,25 kali dalam kapasitas nominalnya. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang kedua ya akan dibahas sama teman rekan saya yaitu Surya Kencana. Daya dan simulasi kasus. Formulasi finansial SB untuk estimasi HPP suku cadang forklift. Baik, di sini ada model matematika biaya produksi. Seperti rumus yang saya taruh di tengah ini. Sistem mengombinasikan 4 batas pengeluaran C1 material, C2 tooling disk, dan C3 capital asset, dan C4 overhead operasional. Terus di sini dibagi lagi menjadi kayak dijelaskan tentang M atau CM. Diartikan menjadi massa benda jadi atau harga material per kilogram baku. Kemudian yang F, fraksi besi terbuang, dalam kurung scrap atau scrap fraction akibat tapering. Dan yang berikutnya N atau NT adalah total kualitas order proyek atau batas umur pakai cetakan. Berikutnya CC atau TU ada memiliki nilai kapitalisasi mesin atau total jam depresiasi buku aset. Dan yang terakhir ada L atau N dot, faktor utilitas pabrik atau laju kecepatan cetak mesin per jam. Nah, semua itu dijadikan rumus seperti yang ini dijadikan C sama dengan M, CM per 1F plus C CT. Wah, ya inilah ada pokoknya. Baik, berikutnya. Berikutnya ada komparasi parameter finansial kasus. Di sini ada simulasi volume rencana batch ukuran mantap per 5.000 unit. Nah, di sini dijelaskan ada variabel masukan teknis, simbol, dan kasus of fork Komatsu 2 ton, dan kasus fork standar 3 ton. Untuk dimensi profil dan berat bersih disimbolkan menjadi M, dan untuk dimensinya 40 kali 122 mm atau per 6 kg per 65 kg. Sedangkan yang 3 ton memiliki dimensi 50 kali 130 mm per 80 kg. Kemudian yang berikutnya ada fraksi atau sisa logam terbuang, scrap. Untuk memiliki simbol F
Dan untuk kasus yang 2,5 ton 0,12 atau 12%, dan yang 3 ton memiliki fraksi sisa 10% dari dimensi yang terus di atas. Yang berikutnya ada laju output unit per jam kerja. Simbolnya N dot. Untuk Ford Komatsu 2,5 ton memiliki laju produksi yaitu 4,5 unit per jam, sedangkan yang Ford standar 3 ton memiliki laju kecepatan produksi 4 unit per jam. Dan yang berikutnya ada investasi set disk atau umur pakai disk. Memiliki simbol CT atau NT. Untuk Ford Komatsu 2,5 ton yaitu memiliki umur pakai $15.000 atau per 3.000 unit. Dan yang untuk 3 ton hampir sama. Ya sama lah, kurang lebih sama $15.000 per 3.000 unit, pakai 2 set. Dan yang terakhir, tarif overhead kerja plus tenaga operator. COH atau DOT yaitu $45 per jam operasional untuk Komatsu 2,5 ton, dan untuk yang standar 3 ton juga sama, $45 per jam operasional. Baik, berikutnya. Hasil perhitungan HPP komparatif. Untuk kalkulasi Komatsu 2,5 ton kelas 2A yaitu biaya material untuk C1 $110,80, biaya tooling disk yaitu $6, depresiasi alat $19,05, dan beban overhead pabrik yaitu kurang lebih $10. Jadi untuk total HPP untuk kalkulasi Komatsu 2,5 ton yaitu $145,85, atau kalau dirupiahkan jadi 2.333.600 rupiah per unit. Dan yang untuk standar 3 ton biaya materialnya $133,33, biaya tooling disk $6, depresiasi alat $21,43, beban overhead pabrik yaitu $11,25. Dan untuk total estimasinya yaitu $172,01. Kalau dirupiahkan menjadi Rp2.752.160 per unit. Baik, berikutnya. Distribusi struktur biaya manufaktur. Untuk bahan baku logam 76-77% terdistribusi, sedangkan untuk investasi alat press mencapai 12,5% sampai 13,1%, overhead pabrik dan tenaga kerja cuma 6,5% sampai 6,8%, dan amortisasi cetakan 3,5% sampai 4,1%. Dari persentase tersebut, kesimpulan analisis rekayasa nilai yaitu sektor pengadaan material baja paduan CR atau MO sangat dominan menyerap anggaran yaitu 76%. Strategi optimasi pabrik tidak boleh mengorbankan ketebalan tumit atau regulasi ISO 2330, melainkan wajib meminimalkan sisa potongan besi terbuang atau scrap function lewat kecerdasan tata letak cetakan disk atau penempaan panas. Baik, Pak Sundit. sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.